Seni itu adalah gerakan hati dan sebuah nyawa. Jadi dalam setiap gerakan hati itu, ketika tidak tulus ataupun ikhlas mengerjakan suatu seni, itu akan menjadi kaku. Ketika seni itu adalah fleksibel, jadi apapun yang dilakukan dari hati itu mengalir. Maka dari itu, seni itu bagi saya adalah nyawa yang tidak akan terpisah dari kehidupan setiap manusia. Ya, ini tantangan dunia global ya. Di saat semua ingin seragam itu kan justru kekuatan lokal itu justru bisa bersaing karena bisa menguatkan jati diri. Makanya justru momen-momen itulah yang kita ambil. Misalnya Cina bisa berkembang pesat seperti ini kan karena mereka menyadari masa lalu dengan kebesarannya itu mereka gali menjadi sebuah kekuatan identitas jati diri bangsa mereka, dan itu kan bisa kita lihat sampai sekarang. Indonesia punya potensi itu sebenarnya dengan berbagai macam produk budaya, entah itu candi lah, entah tari atau apapun. Jadi peluang masih banyak hal yang bisa dikerjakan oleh generasi berikutnya itu untuk membuat Indonesia itu menjadi besar lewat kebudayaan. Bagian dari kostum gitu loh maksudku. Iya. Tapi bukan bikin kayak mahkota gitu, enggak gitu. Jadi misalnya nih ada 10 orang, nah gabung jadi satu untuk jadi gunungan, terus jadi hewan. Dari 5 orang pecah, gabung lagi jadi komodo. Glow in Nusantara itu merupakan karya inspiratif yang memberikan perpaduan antara seni lukis tubuh, seni tari kontemporer, tradisi, dan juga penggabungan dengan iringan musik yang secara kontemporer juga dan tradisi dikemas menjadi satu kesatuan dan menjadi sebuah pertunjukan yang memiliki arti yang tersirat dan tersurat berdasarkan dari filosofis dan juga merupakan representatif dari pola, motif, dan ragam hias sekaligus tato Indonesia Nusantara. Tersendiri atau filosofisnya sendiri, kenapa yang digunakan itu motif buaya? Karena keluarga ada, jadi di Kamoro itu dikenal dengan taparu ya. Kalau dulu kita di dalam hukum, karena ini suatu proses panjang yang tidak mudah. Ketika saya mengumpulkan literasi-literasi tentang motif Nusantara, tato Nusantara, ragam hias, itu saya melalui beberapa tahap sebenarnya. Dari mulai mencari ketua-ketua adat atau juga kepala suku yang bisa saya wawancara, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana pesan yang mereka titipkan kepada saya untuk bisa disampaikan kepada halayak banyak atau masyarakat. Dan dengan Ibu. Monggo, Mbak Tia. Iya, sama-sama Bu. Saya mau bertanya dengan teman-teman budayawan, para maestro. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Kelihatan jadi memberikan itu apa ya? Dinamiknya itu juga sangat luar biasa, memberikan kesan rasa yang sangat luar biasa. Dan juga tidak hanya sebatas motif aja, tapi justru malah yang saya lihat, apa sih ini kok bisa dibangun budaya kita melalui beberapa seni. Jadi campuran dari seni motif itu sendiri ternyata ada musik, ada seni tari, dan ada motif yang bisa kita eksplorasi. Dari situlah saya
menyimpulkan bahwa Glow in Nusantara ini adalah gabungan dari berbagai macam seni budaya di Indonesia yang harus kita istilahnya apa ya, syiarkan, kita share, kita bisa saling sharing, dan ini menjadi tolak ukur bagi generasi muda selanjutnya untuk bisa lebih meningkatkan eksplorasi dari kebudayaan Indonesia. Kadang detail-detail dari ini ya loh Mbak, dari apa namanya, aksesoris. Iya. Itu yang kita ambil sebenarnya. Bisa kita aplikasiin gitu. Walaupun kita juga ngelihat jamangan apa segala macam gitu ya Mbak ya. Tapi kan motif Nusantara itu beragam di Indonesia, di Nusantara sendiri. Kenapa sih aku tertarik juga dengan motif Nusantara? Karena ternyata motif Nusantara orang taunya mungkin cuman sekedar pola ya, yang ada di kain, yang ada di aksesoris, bahkan juga ternyata itu banyak gitu loh. Jadi dari sisi arsitektural itu kita tahu, bahkan mungkin saya sendiri masih mengeksplorasi itu adalah ragam hias. Dan itu adalah motif-motif Nusantara yang memang dipakaikan di suatu seni arsitektural. Kalau itu kan bagian atas itu kan ada puncak. Nah, dari tahap perterapnya itu kan pasti ada filosofisnya juga. Dari sisi ukirannya, terus dari sisi teksturnya kan juga beda kan ya. Sama yang tadi di sana, itu khas Hindu. Ya Hindu itu kan Karakternya. gunung itu representasi dari puncak tertinggi, tempat bersemayamnya para dewa. Jadi candi itu ya merepresentasikan gunung itu sendiri, makanya setiap bangunannya kan tetap dia akan meruncing. Ya maksudnya bertahap. Iya, pasti ada level. Gitu, Terus juga ada seni ukir, lalu juga ada ya yang kalau motif itu ya polanya gitu, ya jenisnya. Yang bisa ditambahkan adalah itu mengidentifikasikan sebagai apa sih gitu loh. Dan disitulah ada pesan-pesan yang berfilosofis tinggi, yang mempunyai value tinggi yang tidak mungkin di daerah lain ada, tapi beda arti. Bahkan itu bisa jadi suatu keberagaman dan kekayaan. Dan tidak hanya motif yang ada di kain yang seperti yang kita tahu, tetapi juga ada di tato. Dan tato Nusantara itu merupakan tato tertua di dunia. Tarian tuh menurut aku udah jadi bagian dari nafas dan hidup aku sih, karena menurut aku itu adalah passion aku yang aku rasa sangat aku dalami dan cintai ya sampai sekarang. Karena ya itu ya, kadang kalau misalnya sayang sama sesuatu, passionate about something, itu tuh menggerakkan kita dan kita jadi terinspirasi terus untuk menciptakan karya, untuk bisa melakukan hal-hal yang positif juga, dan kadang menginspirasi yang lain gitu. Jadi aku ngerasa aku hidup tuh ternyata untuk nari ya gitu. Jadi dan somehow bisa menginspirasi orang-orang sekitar, penari-penari, teman-teman juga, dan saling bisa berkolaborasi dari karya itu juga menurut aku sesuatu yang menarik sih dalam tarian gitu. Sebenarnya untuk kolaborasi sama Kak Dia ini
baru juga. Justru karena baru banget berkolaborasi, jadi feel dan vibe-nya masih kerasa. Waktu itu ketemu untuk project Race of Tomorrow dari Supermodel Project. Itu kita berdua bikin kolaborasi Yin and Yang Dance. Di situ aku melihat sendiri Kak Dea mempersiapkan Glow in Nusantaranya, which is menarik banget dan sangat menginspirasi karena tariannya tuh sebenarnya hanya singkat aja, tapi di dalamnya tuh aku merasa sangat kaya ya, banyak hal yang diberikan sama Kak Dea di situ. Dan terlihat sekali bahwa persiapannya tidak simpel sama sekali, dan terlihat sekali juga bahwa banyak hal yang disiapkan sebelumnya, banyak hal yang mungkin digali, diulik sampai akhirnya ketemu konsep yang begitu matang dan begitu menarik dan begitu unik. Nah, menurut aku itu salah satu momen di mana aku sangat terinspirasi juga bisa melihat Kak Dea secara langsung menarikan Glow in Nusantara. Dan baru tahu juga kalau ternyata tari-tari di sini bisa dijadikan seperti itu dan bisa dikemas sedemikian rupa. Jadi setelahnya pun aku juga tertarik untuk bisa kolaborasi lagi dengan Kak Dea, bisa melihat proses Kak Dea juga untuk bikin karya-karya lainnya yang sangat menarik juga. Itu karakternya ketika tidak dikocok akan nggak nyampur sebenarnya, misah itu. Iya. Dan ada warna-warna tertentu yang bikin emosi. Iya, emosi jiwa dan raga. Kalau Glow Nusantara itu sebenarnya kalau buat aku mungkin lebih bedanya ke medianya sama visualisasinya, karena selama ini sebelum aku ngerjakan Glow Nusantara, aku juga sudah terjun ke dunia body painting jauh sebelum itu, karena kan aku memang latar belakangnya dari dunia seni. Nah, jadi dengan adanya Glow ini otomatis ya buat aku sama aja mengerjakan body painting dengan media yang berbeda. Jadi kayak gini sambil gambar nih, sambil mempelajari arah motifnya kemana, artinya apa. Ya, harus tetap nyontek karena motif nggak bisa asal diubah. Bolehlah ada stilasi dikit, distorsi Betul. dikit boleh, tapi nggak merubah pakemnya. Hilang nggak apa-apa. Kalau awalnya sih memang ajakan dari Dea Vandari. Ya, kalau Dea Vandari kan memang dia salah satunya kan punya kelebihan di perform tadi, nari kontemporer dan sebagainya. Nah, ketika dia punya ide untuk mengetengahkan ide pakai cat glow in the dark tadi, terus akhirnya saya diajak gabung. Nah, ketika aku gabung di situ, otomatis kan yang dikerjakan pertama itu belum mempelajari ke masalah konsep, mempelajari motif-motif batik itu belum. Jadi aku lebih pengenalan ke adaptasi jenis catnya. Proses dari dasar sih sepertinya harus dari situ dulu. Dan ternyata memang dari bahan dasarnya itu berbeda dengan ketika aku memakai untuk yang body painting biasa, yang konvensional. Karena memang kalau body painting yang glow in the dark itu kan ada kayak efek binder lemnya campurannya, jadi cukup lengket di kulit. Tapi banyak juga kelemahan dan kekurangannya. Jadi kalau kita berproses itu tidak beberapa jam sebelum perform, dia akan lebih cepat crack, pecah. Terus pecahnya itu ada yang kayak remah-remahan butiran jadi lepas. Jadi PR-nya di situ. Jadi sampai sekarang sih solusinya ya seperti itu. Kalau dulu awal pertama latihan kan, latihan aja bisa sampai 5 jam untuk mempelajari cat itu. Jadi ketahanannya berapa lama, terus solusinya harus seperti apa. Akhirnya ya semakin kesini, setiap ada event, dia mau perform, berarti ya mepet jam mau perform baru aku kerjakan. Makanya ya tadi ya kadang ada miss-nya gitu ya biasa, karena ditarget waktu kan.
kita menyadari Indonesia itu juga multikultural, banyak perbedaan budaya yang sebenarnya justru inilah potensi yang harus kita gali, menjadi sebuah kekuatan untuk jadi diri bangsa. Nanti disamakan tangan kita masing-masing sama yang kuasa. Karena ini tak berdiri, itu ada orang berdiri itu, Mbak. Mereka beda pendapat, agama tetap bersatu. Karena kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain, karena tidak mendalami mereka. Kalau bisa diajak dengan baik, karena dia semua punya kebaikan, cuma kita tidak tahu kan. Betul. Itu makanya ada 5. Itu mereka tetap atasnya pohon. Jadi pohon itu diartikan langit itu milik kita semua. Iya, Jadi alam semesta alam lah. semesta. Tergantung kita berbuat apa, itu yang mau kuasa yang menilai. Iya. Kalau aku lebih menilai ke Deanya tadi, ya bagus sih, karena Dea itu orangnya apa yang mau dia pelajari belum tentu itu semua dituangkan ke ide dia buat perform. Jadi dia tuh bagusnya sebagian yang memang buat kebutuhan wawasan dia sendiri. Jadi dia biar bisa lebih paham lah, nggak hanya dunia motif tentang tenun, tentang batik, tentang motif-motif kain di Nusantara, tetapi dia juga mempelajari sejarah candi, relief-reliefnya tuh bagus. Jadi buat aku ya luar biasa, karena dia mau mempelajari semuanya tanpa harus itu untuk sebuah konsep pertunjukan. Dia mengkesampingkan itu. Jadi berbeda dengan aku. Jadi karena aku nggak terlalu minat ke tempat-tempat seperti itu, jadi kalau itu bukan buat suatu konsep yang aku mau kerjakan, aku belum tentu mau pelajari dan belum tentu mau datang ke tempat seperti itu. Mungkin yang membedakannya di situ. Jadi ya luar biasa lah buat orang-orang seperti dia tadi. Kenapa? Karena saya punya keresahan. Keresahan ini bermula dengan adanya membuat karya, melihat teman-teman juga banyak berkarya. Saya juga berkonsultasi dengan para maestro, para guru-guru tari yang juga udah senior, bahkan teman-teman yang satu lifting dan juga di bawah saya. Ketika saya bertanya, balik lagi ke diri saya, kenapa tidak membuka satu edukasi yang notabene dulunya saya dapatkan itu secara mudah, tapi ketika saya membuka peluang itu ternyata ya bersyukurnya diterima. Yuk, 5, 6, 7, 8. Dan banyak orang-orang yang meminta saya untuk, ayo Mbak ngajar, ayo Mbak belajar ngajarin, dan juga memiliki memberikan inspirasi baru kan, tentunya kan jadi semangat baru, memberikan energi baru untuk teman-teman yang istilahnya mau mengeksplorasi lagi tentang kesenian tari terutama, dan juga seni dan berkarya di kebudayaan. Pesan yang kita bawa untuk penonton ataupun audiens yang melihat kita supaya bisa nyampe walaupun kita nggak ngomong. Jadi pada saat aku nari membawakan Glow in Nusantara, itu ada di sini aku menggunakan kenapa titik-titik. Nah, ini ada beberapa dari Kalimantan sama dari Mentawai. Kebetulan aku juga mengeksplor dari wilayah timur, itu ada paruh dari burung cendrawasih. Nah, ini sebenarnya juga inspiratif gitu loh. Jadi kain-kain di sini dibuat memang dari awal ya. Jadi digambar ulang. Kita tidak bicara kainnya sebenarnya. Kita tidak bicara ini adalah polanya seperti apa, tidak. Tapi inspirasi ini justru untuk menginspirasi seseorang untuk bisa jadi mengerti ataupun tahu apa sih maknanya tentang motif Nusantara atau dari pola-pola dari Indonesia itu sendiri. Banyak sekali orang-orang yang mau menanyakan itu apa sih, motif apa sih gitu. Kadang-kadang juga ada orang yang
bertanya itu pakai cat apa karena ini menyala dalam gelap gitu kan. Nah, tapi pola di sini membuat saya menjadi semangat ketika orang lain aja udah tertarik dan itu ingin mengetahui lebih lanjut, lebih lengkap. Ini adalah tandanya kesuksesan dalam mempresentasikan sebuah karya dan juga merepresentatifkan motif Nusantara Indonesia. Ya saya menyambut positif ya, karena apa yang dilakukan seniman seperti dia itu mencoba menggali tentang nilai-nilai masa lalu yang mencoba dikomunikasikan di zaman sekarang gitu ya. Sebenarnya tidak jauh lebih dengan apa yang saya kerjakan dengan wayang misalnya. Saya seperti yang saya kerjakan misalnya, saya wayang tidak selalu saya eksplor dengan mengeksplorasi hal yang sifatnya bersifat ornamentik, tapi bagaimana tradisi itu saya bawa ke dalam sebuah ruang bermain. Jadi dalam ruang bermain itu kita bisa menemukan sebuah kebebasan untuk melakukan transformasi media apa aja. Misalnya dengan wayang itu saya bertemu dengan sinematografi misalnya, maka lahirlah ide-ide tentang bagaimana membuat film dengan muatan wayang atau Bagi saya terjun di dunia seni dan tari itu merupakan peluang yang sangat cukup besar untuk menyamakan atau menyatukan jiwa kebangsaan kita untuk di masa depan, tentunya untuk generasi selanjutnya.